semuanya, perkenalkan I'm your host for today. Hari ini aku Ayuni Samrinda yang akan nemenin kalian di podcast kita hari ini dengan judul Ngeji Kota. Oke, sebelumnya kalian pernah nggak sih kepikiran tentang kota kita yang mana sering banget terjadi banjir? Tapi sementara itu di sisi lain, di saat banjir sering terjadi, justru di beberapa daerah di Indonesia sendiri itu sering terjadi kekeringan. Sebenarnya ada masalah apa sih dengan tata kelola air di Indonesia ini? Tiap tahun nih selalu terjadi banjir. Padahal katanya sudah diupayakan pencegahannya, tapi pada kenyataannya banjir-banjir itu tetap terjadi. Nah, kalian pasti tahu kan tentang permasalahan banjir-banjir yang terjadi di kota-kota besar seperti di Jakarta dan juga Bandung. Itu tuh selalu terjadi hampir setiap tahunnya. Sebenarnya kok bisa sih? Dan ada nggak sih sebenarnya untuk solusi pengenangan banjir itu sendiri? Di sini kita akan menjawabnya bersama dengan narasumber kita, Pak Rama Arianto Widakdo, STMURP. Pak Rama silahkan. Loh, saya. Oke. Insya Allah ya. Sedikit perkenalan, Bapak Rama ini sendiri adalah seorang dosen dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Benar, Bapak? Ya, kalau nggak salah Dari begitu. dari Universitas mana, Bapak? Dari Universitas Islam Bandung, alhamdulillah. Alhamdulillah Islami sekali ya, Pak ya. Insya Allah. Nah, untuk Bapak sendiri sebagai dosen PWK nih, pastinya pernah lah ya mendengar berita-berita yang sekarang ini lagi heboh-hebohnya mengenai bencana banjir yang lagi terjadi, lagi in banget nih Bapak di sosial media kayak Instagram atau X Twitter dan lain-lain, yang mana itu tuh terjadinya di salah satu planet di Indonesia, yaitu planet Bekasi. Oke, betul sekali. Nah, banjir ini sampai menenggelamkan rumah-rumah yang ada di Bekasi itu sendiri, Bapak. Bahkan kalau dilihat dari berita tuh nyampe benar-benar atap ketemu air gitu, Bapak ya. Nah, kalau gitu dari tanggapan Bapak sendiri sebagai dosen PWK, ada nggak sih, dan sebenarnya apa penyebab utama kalau kita lihat dari tata kotanya sendiri, dan sebenarnya ada nggak masalah prioritas yang harus diselesaikan dari bencana ini? Oke. Ya betul sekali ya, yang namanya masalah banjir di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, itu memang sesuatu yang lebih terpengaruh akibat regionalitasnya. Jadi dia bukan karena lokasi tersebut yang salah, dia yang banjir. Tapi kita harus memahami konteksnya secara lebih panjang gitu. Air itu kan turun dari hulu ke hilir, dan ya banjir itu sebenarnya adalah imbas dari semua kesulitan yang sudah air tersebut jalani dari hulu sebenarnya. Jadi banjir-banjir di lokasi seperti Bekasi itu sebenarnya mungkin bukan kesalahan dari Bekasi saja, tapi kesalahan dari hulunya gitu isunya. Nah, terkait dengan regionalitas itu kan sebenarnya bentuk fisik ya. Jadi ya hulu hilir itu kan fisik, sedangkan tanggung jawab pembangunan itu administratif. Jadi memang susah untuk melakukan sinkronisasi gitu ya antara kebijakan yang terjadi di hulu dan hilir, dari hulu dan hilir, hingga banjir tersebut terjadi tuh. Nah, banjir kalau di Bekasi sendiri itu termasuk yang kompleks. Jadi tidak hanya akibat alamiahnya saja gitu ya, tapi ternyata tata kota di sananya juga kurang baik gitu ya, sehingga overpopulation, dan overpopulation ini membawa kebanjiran juga karena mungkin fasilitas di sananya tidak bisa menampung kehidupan yang ada di sana. Secara garis umum itu sih alasannya gitu. Dan sebenarnya banjir di lokasi-lokasi tertentu di Indonesia itu bukan masalah yang wah tiba-tiba nih gede gitu, tapi dari setiap tahun memang sudah selalu dilaporkan gitu ya, tapi belum se-hype ini karena biasanya memang ada ya kita nggak tahu ya, mungkin ada efek iklim atau semacamnya, dan biasanya memang ada kalanya, jadi setiap 5 tahunan sekali yang sebesar ini atau semacamnya gitu. Nah, ini terpengaruh juga di berbagai lokasi. Yang hype memang di Bekasi, tapi ya kita ketahui juga hal yang sama di tempat yang semi hulu lah ya, yang agak tinggi, itu juga terjadi. Bahkan di Bandung pun gitu ya, masih ada titik-titik rawan banjir yang sebenarnya kalau kita pikir bukan genangan biasa, karena kalau genangan biasa di Bandung ngegenang, apalagi di daerah dataran rendah ya, berarti udah
udah setinggi apa gitu. Jadi memang ada masalah desain di sini yang mungkin nanti kita bisa eksplorasi lebih lanjut Oke, gitu. jadi sebenarnya kita nggak bisa nyalahin cuman Bekasi doang ya Bapak ya? Nggak bisa banget gitu. Itu bukan salah mereka. Salah Oke. satu jenis kebencanaan yang memang terpengaruh dari tempat-tempat lainnya gitu. Oke. Kalau dilihat gitu, berarti kita kan nggak bisa nyalahin Bekasi aja. Terus kalau gitu berarti kita harus melihat secara keseluruhan nih Pak. Hmm. Terus kalau Bapak sendiri, menurut Bapak nih pengelolaan air di Indonesia secara keseluruhan tuh bagaimana Pak? Karena kalau musim hujan kan seperti yang Kak Bapak bilang tadi, kita kebanjiran. Tapi kalau di musim kemarau tuh beberapa daerah tuh kekeringan. Nah, itu berarti pengelolaan airnya kah yang salah atau bagaimana? Atau mungkin dilihat dari rancang kotanya? Ya, untuk memberikan jawaban yang tepat, jawabannya pasti semuanya ya. Nggak bisa kita mengklasifikasi ini salah si ini aja atau ini salah si itu aja, tapi pasti ada kombinasi dari semuanya. Dari mulai sistem kita juga memang tidak sempurna gitu ya, karena sistem pemerintahan kita agak bingung sebenarnya yurisdiksi yang atau bukan yurisdiksi ya, tanggung jawab siapa sebenarnya terkait dengan perairan ini gitu. Apakah dari Dinas Perairan gitu ya atau Kementerian Perairan, tapi juga ada untuk subdas-subdasnya ada Mm-mm. pemerintahnya sendiri gitu ya. Jadi secara sistem memang sedikit membingungkan gitu. Yang kedua yang harus kita ingat yaitu kolaborasi antara pemerintah ya mungkin provinsi atau kabupaten kotanya masih kurang gitu, terutama di daerah aliran sungai yang sama. Nah, itu juga masalah. Yang kedua, yang ketiga mungkin ya, yang harus kita ingat juga yaitu tadi overpopulation karena memang sudah tidak bisa menampung Mm-mm. kehidupan yang ada, dan yang paling terakhir itu mungkin porsinya tidak sebesar yang lain, tapi ya mungkin yang paling relate sama kita memang dari desain, karena secara desain kota-kota laut kita sama kota-kota pegunungan kita hampir sama desainnya gitu. Iya. Tidak ada yang berbeda. Belum lagi peraturan yang ditegakkan tidak ada, bahkan ya hampir tidak ada gitu. Banyak sekali rumah-rumah yang berada di sempadan-sempadan sungai yang mana secara keilmuan tuh udah clear dibilang secara tidak langsung kalau lu bangun rumah di sini lu bakal banjir gitu ya. Mm-mm. Udah nikmatin aja kasarnya kayak gitu. Tapi ya orang-orang masih nerima untuk alasan apapun dan mau membangun rumah di sana gitu. Jadi ya kompleks yang namanya permasalahan ini di Indonesia terutama. Satu masalah berjuta alasan gitu ya Alasan Bapak ya, dan istilahnya ya. berjuta akibat juga Mm-mm. gitu. Nah, kalau gitu Bapak, dari Bapak sendiri pernah nggak sih kepikiran mungkin ada satu solusi yang mungkin nggak akan bisa kita bilang menyelesaikan, tapi mungkin bantu untuk mengurangi dari permasalahan banjir itu sendiri. Hmm. Karena kalau di Indonesia itu kan yang udah biasa tuh kayak tanggul banjir atau kolam retensi atau mungkin bendungan-bendungan. Nah, menurut Bapak sendiri itu udah cukup nggak sih untuk menangani masalah yang terjadi? Padahal kemarin banjirnya kalau kata orang Hmm. ini dari bendungannya Hmm. gitu. Menurut Bapak gimana? Eh, untuk segala isu strategis perencanaan wilayah dan kota, saya tidak percaya ada solusi sapu jagat. Nggak ada tuh satu solusi untuk semua gitu ya. Karena masalahnya kompleks, masa sih penyelesaiannya segampang itu? Kalau segampang itu penyelesaiannya, kenapa nggak dilakuin gitu? Pasti ada permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, kalau untuk isu-isu seperti banjir yang kita rasakan di beberapa kota besar Indonesia itu, kalau menurut saya ya tadi ya kombinasi dari semuanya gitu ya, dari mulai alamnya, dari mulai penegakan peraturannya itu salah satu yang memang harus kita tegakkan dengan tegas juga, karena eh, si peraturan ini seperti mengizinkan orang-orang untuk hidup atau beraktivitas di tempat-tempat yang ya berbahaya gitu ya, kena dampak Hmm. banjir. Selain itu juga tadi gitu ya, tidak adanya kepedulian yang hulu ke hilir gitu ya, karena mungkin penyebabnya tuh nggak masalah tanggul aja gitu. Kalau secara sistem, secara teknologi udah diusahakan, berarti ada mungkin hal-hal sosial yang perlu kita perbaiki juga gitu ya. Selain teknologinya, yaitu tadi kesadaran kalau misalnya masyarakat gitu ya, kita yang tinggal di hulu ya, Bandung termasuk hulu lah ya, itu tuh ngaruh banget eh, cara hidup kita itu terhadap teman-teman atau warga saudara-saudara kita yang tinggal di hilir. Nah, kesadaran ini yang mungkin belum kuat gitu ya, belum disiplin banget di masyarakat kita, sehingga ya udah jadinya hidup gue hidup ya buat gue sendiri gitu, nggak usah mikirin orang lain. Padahal
ya mungkin dari buang sampah sembarangan, hal-hal seperti ini itu dari membangun gitu ya yang berlebihan. Misalnya di Kota Bandung itu menurut saya udah over kapasitas pembangunannya dan pembangunannya kurang ramah lingkungan. Makanya banyak banget banjir-banjir colongan yang kebawa ke Bandung padahal Mm-mm. memang bukan bukan harusnya gitu ya. Bukan Itu harusnya ke Bandung, di tempat seperti lain gitu. seperti kedesain gitu jadinya ke Bandung. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga. Belum lagi memang akar dari semua permasalahan itu kalau menurut saya sih pendidikan. Ya mungkin ini saya bias karena saya kerja di bidang pendidikan, Mm. tapi menurut saya dengan adanya pendidikan yang lebih kenceng gitu, yang lebih kuat, yang bisa menyadarkan manusia atau warga terhadap tanggung jawabnya, isu hingga isu fisik seperti banjir itu bisa diselesaikan gitu. Nggak harus kita pindah lagi kemana-kemana. Kita tidak dilahirkan untuk nomaden kok manusia Yeah. itu. Jadi harusnya bisa diselesaikan dari yang gitu-gitu. Kompleks ya, tapi ya emang gitu sih realitanya. Ya, real namanya juga realita tidak akan seindah ekspektasi Yep, ya, Pak ya. yep. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya itu adalah sebenarnya ekspektasi dari perencanaan rancang kota yang baik itu bagaimana, Pak? Karena tadi kan Bapak banyak banget nih ngangkat bahwa rancang kota itu juga salah satu kesalahan dari banjir itu sendiri gitu. Oh, penyebab mungkin ya, penyebab. Penyebabnya ya, Ya. penyebab dari banjir. Jadi rancang kota itu sebagaimana fungsinya memang untuk menyelesaikan isu-isu fisik perkotaan. Jadi mungkin tadi saya sempat bahas isu ekonomi, isu sosiologi. Mungkin nggak kita fokuskan ke sana dulu, tapi secara fisik apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Memang sebenarnya penyelesaian isu-isu fisik ini tuh adalah temporer gitu ya. Dia nggak jangka panjang, jangka pendek doang. Tapi mungkin memang itu yang dibutuhkan untuk saat ini gitu ya. Sehingga permasalahannya bisa berkurang dan bisa memberikan waktu tambahan untuk kita menyelesaikan secara lebih jangka panjang gitu. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya dari rancang kota. Gimana caranya permasalahan-permasalahan yang langsung gitu kita rasakan bisa selesai dulu dan kita bisa membeli waktu untuk penyelesaian yang lebih jangka panjang. Nah, ya mungkin ada pendekatan-pendekatan rancang kota yang saat ini telah dikembangkan oleh perencana dan perancang dunia gitu ya, Mm-mm. untuk menutupi permasalahan-permasalahan ya misalnya kayak banjir ini gitu. Nah, tinggal gimana caranya gitu ya para ahli mengembangkan konsepnya dan mempraktekannya secara real di kehidupan gitu sih. Oke, kalau gitu sebenarnya ada nggak salah satu bentuk rancang kota yang menurut Bapak tuh bisa diaplikasikan di Indonesia mungkin ya, dan dari apa ya istilahnya implementasi di luar tuh udah cukup bagus gitu. Banyak sih sebenarnya. Em, Kalau yang terkait sama lingkungan pasti salah satu prinsip atau karakteristik yang selalu diangkat itu sustainable kan. Berarti Mm-mm. sustainable development gimana caranya kita bisa membangun sesuatu yang berkelanjutan. Nah, konsep prinsip ini kalau diterapkan di kota-kota itu sebenarnya bisa banget gitu ya untuk menolong agar kota itu tidak melebihi kapasitasnya. Nah, karena dari tadi kita ngomongin banjir, mungkin salah satu konsep yang agak mendekati ke arah sana dari sustainable itu adalah WSUD gitu. Udah pernah dengar mungkin sebelumnya WSUD? Beberapa kali saya pernah dengar, tapi mungkin bisa dijelaskan kepada penonton. Nah, itu jadi WSUD itu adalah suatu konsep yang sebenarnya pendekatan gitu ya, campuran antara sustainable development yang Mm-mm. dilakukan di waterfront. Jadi gimana caranya di kota-kota yang berbatasan dengan Mm-mm. bentangan-bentangan air. Oke. Biasanya dikembangkannya memang di kota-kota pesisir laut karena memang eh, permukiman gitu ya atau kebudayaan itu lahir biasanya dari laut, terutama Mm-mm. di eh, negara kayak Indonesia yang memang negara kepulauan. Iya, iya. Kota-kota besarnya kita lihat ya kota laut gitu ya. Jakarta laut, Surabaya di laut, Medan di Semarang laut, Semarang di di laut. laut. Semua kota-kota besarnya itu di laut. Nah, jadi eh, harusnya bahkan bukan dari luar kita implementasikan di Indonesia, tapi WSUD dan konsep waterfront city itu harusnya berkembangnya di Indonesia. Orang lain niru dari kita harusnya karena yang paling primer harus paham dan paling terkena dampak dan gejalanya itu Indonesia. Nah, si konsep WSUD ini sebenarnya adalah salah satu yang bisa kita dorong dan eh ya bisa diimplementasiin banget di Indonesia gitu untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut. Oke. Kalau kayak WSUD sendiri itu saya sih tadi kan juga udah bilang kalau pernah dengar beberapa ya. Hmm. Kalau penangkapan saya sendiri tuh kita tuh memanfaatkan dari
si ruang terbukanya sendiri, entah itu ruang terbuka hijau atau ruang terbuka yang non hijau, untuk membantu agar bisa menyerap air itu sendiri. Nah, istilahnya tuh kayak spons mungkin ya Bapak ya. Jadi kayak Spons City. Nah, itu tuh kalau dari yang saya dengar tuh udah banyak diterapin kayak di kota Cina. Kayak misalnya Shanghai atau Wuhan. Wuhan? Wah, Wuhan ya. Tidak Ya, maju di berbagai hal, tapi di WSUD tapi dia maju. WSUD ya juga terus maju gitu. Nah, Oke. terus tuh justru yang lucunya adalah manfaat dari Smart City ini tuh bisa mengurangi ya isu yang tadi kita bahas Hmm. kayak banjir, juga mengurangi dari urban heat island. Urban heat island tuh jadi kayak Hmm. bukan kotanya kepanasan tapi kota yang panas gitu. Iya betul. Terus juga air hujan yang bisa istilahnya adalah yang biasanya langsung terbuang Hmm. masuk ke dalam tanah atau jadi banjir, Hmm. itu bisa kita olah agar bisa membantu untuk asupan air untuk kehidupan sehari-hari gitu Ya. Pak. Nah, selain itu juga kan ada kayak Singapura yang tetangga kita walaupun kecil tapi sangat besar impactnya, juga menerapkan WSUD yang mereka tuh punya satu program yang namanya itu ABC Water Programs, yang mana ini nih menurut bisa membantu banget untuk Singapura yang ya kotanya kecil tapi justru kehidupannya juga bisa dilihat sangat sejahtera gitu. Seperti juga salah satu negara yang dulu pernah istilahnya adalah berbisnis dengan kita, Belanda, dengan mereka tuh mempunyai floating architecture, Yap. smart water management gitu. Ya Nah, ini bener banget, ini adalah contoh-contoh yang bisa kita terapkan gitu ya dari konsep WSUD itu sendiri gitu ya. Walaupun tanpa, ya maksudnya bukan sempurna juga gitu ya. Mereka juga masih belajar gitu untuk implementasinya. Tapi memang ya semangat buat mengintegrasikan air ke dalam kehidupan mereka memang begitu tinggi gitu, dan itu kelihatan dari desain mereka. Dan saya sangat mendorong sih sebenarnya kalau misalnya bagi mereka yang berminat ke rancang kota atau perencanaan kota buat eksplor lebih lanjut nih terkait si WSUD yang diterapkan di negara-negara tersebut gitu. Apalagi kalau bisa diimplementasikan di di Indonesia. Indonesia gitu Mm-mm. ya. Terus sebenarnya menurut Bapak sendiri ada nggak sih kemungkinan nih kenapa belum bisa diimplementasikan di Indonesia karena teknologi di Indonesia ini kurang gitu kan. Nah, kalau gitu menurut Bapak sebenarnya ada nggak sih teknologi yang sesuai nih dengan konsep OSUD dan mudah untuk diimplementasikan di Indonesia, karena takutnya kan mungkin Hmm. orang-orang mikir kayak kata-katanya asing, konsepnya asing, mungkin teknologinya asing dan akan susah gitu. Ya sebenarnya susah juga ya. Sebenarnya karena kemajuan teknologi itu kan hasil karya dunia sebenarnya Hmm. gitu ya. Harusnya eh, orang-orang atau masyarakat Indonesia paham kalau ya nggak usah membeda-bedakan teknologinya, yang penting memang kebermanfaatannya ke dalam gitu. Tapi sebenarnya selain teknologi yang memang sudah dikembangkan di luar, secara tradisional kita juga punya cara-cara untuk menanggulangi hal-hal ini yang lebih cocok sama kita gitu ya. Misalnya pengadaan bendungan itu sebenarnya dari zaman dulu gitu ya, zaman pertanian, terasering dan kawan-kawan itu kan sebenarnya udah ada konsepnya. Ya. Terus dikembangkan menjadi bendungan yang besar. Nah, mungkin kita juga bisa menyesuaikan dengan kebudayaan-kebudayaan ini karena mereka memang berasal dari suatu usaha atau upaya penyelesaian permasalahan zaman dulu kan. Iya, zaman Nah, dulu. walaupun zaman sekarang udah beda kondisinya, ya bisa juga kita ngelihat yang cocok sama kita yang mana. Jadi memang kita pilih-pilih lagi yang sesuai sama kawasan yang kita rencanakan, atau di kasus ini yang mungkin di Indonesia gitu kalau menurut saya. Oke. Sebenarnya Bapak nih untuk implementasi yang di Indonesia Hmm. sendiri, saya tuh udah searching atau mencari di beberapa tempat di Indonesia. Hmm. Ternyata tuh sudah ada beberapa kota yang menerapkan dari konsep OSUD itu sendiri, Bapak. Hmm. Salah satu kota yang mungkin semua orang udah tahu, atau mungkin belum bisa kita sebut kota, mungkin ya. eh, dari kota ini sudah menerapkan WSUD itu. Nah, WSUD ini sudah diterapkan, salah satunya adalah di IKN. Hmm. IKN itu kan salah satu kota yang modern city dengan tema Green Forest City gitu ya. Iya, Ya, katanya. katanya. Hmm. Nah, tapi dari sisi pandang Bapak sendiri sebagai dosen perencanaan wilayah dan kota dan juga sebagai tamu kita membahas rancangan kota hari ini, apakah dari pembangunan kita lihat nih dari pembangunan IKN yang sudah berjalan dari sekian lama itu sampai saat ini, apakah perkembangannya tuh istilahnya dari WSUD yang diterapkan ini apakah akan efektif dan berhasil, atau justru mungkin ya saya tidak mau mengatakan hal yang buruk tapi Hmm. mungkin akan gagal gitu. Hmm. Ya,
Ya, karena saya bawa nama Unisba, saya bisa jawabnya wallahu alam bisawab sih ya. Kita belum tahu gitu karena ini masih dalam tahap perencanaan, masih tahap awal. Jadi ya masih bisa kita usahakan gitu. Cara konsep walaupun ya belum bisa disebut implementasi ya, baru konsep Baru pengen konsep mereka ya. lakukan gitu ya. Kita juga belum bisa lihat hasilnya gimana. Apalagi IKN-nya sendiri secara populasi belum jadi kota gitu kan seperti yang Hmm. tadi host bilang gitu. Jadi memang kita harus menunggu dulu hasilnya seperti apa. Secara konsep teknokratik sih sebenarnya memang udah sesuai, tapi wallahu alam penerapannya gitu ya, apakah benar-benar bisa seefektif atau seefisien yang ada di konsep atau dokumen teknokratik tersebut. Harapan saya sih sesuai ya, selama tidak ada yang melanggar-langgar gitu. Tapi sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, mau nggak mau saat ini memang ada beberapa pelanggaran mungkin yang terjadi sehingga ya mungkin di isu yang lain ya bukan WSUD, Hmm. di prinsip-prinsip yang lain gitu ya ada yang dilanggar sehingga agak apa ya, agak susah juga berharap kalau WSUD ini akan langsung berhasil gitu. Makanya kita sebagai perencana atau perancang kota ada kewajiban atau tuntutan buat selalu mengawal gitu ya konsep implementasinya WSUD di KN itu seperti apa. Dan mungkin yang lebih penting juga adalah penerapan konsep tersebut di pembangunan kota-kota yang memang udah terkena dampak gitu ya. Kalau Oke. kan kita belum lihat gitu dampaknya sebesar Hmm. apa. Ya untuk kota-kota seperti yang tadi disebut Bekasi gitu ya, mungkin di sana juga perlu diimplementasikan secepatnya gitu. Desain-desain yang lebih sustainable secara air gitu. Oke, kalau gitu nih, sebenarnya kalau saya melihat, saya kan juga udah ya seperti yang saya bilang tadi, Hmm. saya udah melihat banyak sekali desain-desain dari WSUD itu sendiri, dan kalau dari sisi pandang saya, ini kan desain-desainnya cemerlang gitu ya Bapak ya, dan mungkin akan bisa untuk mengenangani permasalahan banjir dan pengelolaan air yang ada di Indonesia. Tapi kalau dari sisi Bapak sendiri, apakah istilahnya apa ya? Apakah ini bisa untuk membantu, benar-benar membantu, atau mungkin hanya sebagai salah satu cara yang mana harus mempunyai cara lainnya agar bisa Hmm. diseimbangkan gitu. Oke. Ya mungkin agak nyambung sama penjelasan yang sebelumnya saya bilang gitu. Inovasi-inovasi desain itu walaupun inovasi yang memang maju dan kita lihat cemerlang banget gitu ya di dunia bahkan, tapi itu hanya inovasi-inovasi yang sebenarnya jangka pendek gitu. Jadi dia quick win aja. Mungkin jangka panjangnya akan muncul permasalahan-permasalahan lain gitu yang harus diselesaikan dari aspek-aspek urban design lainnya gitu. Jadi tidak dari desainnya saja. Nah, sebagai perencana atau perancang kota juga aspek-aspek yang lain ini yang jangka Mm-mm. panjang perlu kita kembangkan dan kita perhatikan. Karena memang evolusi perencanaan dan perancangan kan sudah berubah, tidak lagi seperti zaman dulu yang ngeliatin fisik doang gitu, Iya, tapi ya itu aspek sosial, aspek pendudukan, aspek ekonomi, aspek kelembagaan bahkan. Karena WSUD kalau misalnya pengen kita terapkan sebagai suatu prinsip, wah perizinannya panjang kan, harus betul. ngubah RT/RW, harus ngubah RDTR, harus ngebuat peraturan daerah sebanyak apa, yang mana itu mungkin tanpa dukungan kelembagaan yang kuat ya barangkali baru bisa diimplementasiin 10 tahun ke depan, yang mana udah telat dong. Ya kan Udah zaman dulu aja masalahnya ya. iya. Makanya kelancaran birokrasi gitu ya. Semangat dari pemerintah maupun masyarakatnya untuk kebaikan bersama itu harus kita kembangkan juga gitu. Oke, kalau gitu berarti banyak banget ya tantangan dari penerapan WSUD sendiri di Banget, banyak Indonesia. banget. Terus kalau gitu menurut Bapak nih, selain tantangan dari birokrasi yang udah Bapak sebutkan dan dari pemerintahan itu sendiri, ada nggak tantangan lain atau tantangan tambahan yang bisa terpikirkan dalam penerapan dari WSUD ini sendiri? Ah, em, penerapan WSUD dari namanya juga itu kan terkait sama air. Hmm, Tidak semua eh, kawasan itu berdekatan dengan air, ya, tapi harus peran serta dari semuanya. Misalnya, kalau lahan mau kita bebaskan untuk dijadikan sempadan, kan hmm, artinya ada lahan lain di hulu gitu ya, di gunung yang harus diberikan ke orang yang sebelumnya punya lahan di samping sungai. ya, Nah, berarti kan itu harus kerjasama keseluruhan gitu ya. Nah, ini justru hambatan yang menurut saya
lumayan tinggi juga di masyarakat saat ini adalah em, pemahaman kalau ini tuh harusnya tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab perorangan. Karena masih berpikirnya ya udah, Bekasi banjir salah Bekasi. Padahal enggak gitu. Salahnya tuh bisa jadi dari kita yang di Bandung pun, walaupun dari daerah aliran sungai yang berbeda, bisa jadi dari kita gitu. Membawa dogma atau pola pikir tertentu yang sehingga nggak usah peduli lah sama air gitu. Nah itu berarti sebenarnya tanggung jawab bersama. Iya. Nah, menurut saya itu salah satu aspek juga yang mungkin belum terbahas ya. Kalau dari tadi kita udah nyebutin fisik, nyebutin pemerintah, nyebutin kebijakan, ya mungkin pola pikir kalau semua ini adalah milik bersama dan tanggung jawab bersama itu eh, ya perlu dikembangkan juga di masyarakat, dan itu mungkin yang kalau orang-orang kayak kita ya mungkin Agak mahasiswa ya sulit ya. agak sulit, tapi memang bisa geraknya di situ. Kan kita belum bisa nih gerak di kebijakan gitu ya, belum bisa gerak di pengembangan teori misalnya ya. Kalau saya sih insya Allah bisa gitu sama teman-teman dosen. Tapi kalau mungkin para pendengar di sini kan nggak semuanya punya akses Hmm. ke akademik gitu. Jadi ya mungkin apa yang bisa kita lakukan ya ini si pola pikir, si paradigma tentang pentingnya memahami kalau air itu walaupun dia sumber kehidupan tapi juga bisa jadi pelepas hidup gitu ya. Iya. Nah, itu harus dipahami secara bersama. Itu sih mungkin kalau menurut saya yang ya mungkin para pendengar perlu paham juga gitu. Karena sayangnya sampai saat ini nih, stigma di Indonesia adalah selama masalahnya bukan di halaman saya, bukan masalah saya, tapi Bener. masalah tetangga gitu. Iya, Nah, bener. mungkin perlu kita bangkitkan lagi semangat-semangat kebersamaan dari para masyarakat-masyarakat ini agar bisa mengerti bahwa bukan cuma masalah dari kota satu dengan kota lainnya, tapi juga masalahnya ya bersama-sama gitu. Bukan cuma masalah dari pemerintah saja, walaupun mungkin pemerintah banyak salahnya gitu, tapi Ya, ya mungkin ada lah ya, bukan ada banyak ya lah ya. ada, tapi masyarakat juga ikut andil dalam permasalahan tersebut gitu Betul, ya, betul, Bang, ya. betul. Yang mana unik sebenarnya gitu. Di saat kita merasa semangat gotong royong itu adalah semangat awal kita gitu, tradisional kita gotong royong, semakin kesini kita semakin shifting ke egois gitu, semakin lama sendiri. Berkebalikan sama mungkin saudara-saudara kita di barat sana yang dulunya egois-egois, tapi makin lama yang namanya woke itu adalah semakin paham kalau ini tanggung jawab bersama gitu. Nah, ya harusnya kita memodernkan diri kita dengan tetap menyokong si gotong royong itu dan justru berkembang lebih baik harusnya gitu. Karena manusia modern saat ini sudah mulai melupakan mungkin apa itu yang namanya kebersamaan dan bineka tunggal ika, atau udah pada lupa bineka tunggal ika itu apa, Barangkali gitu ya. barangkali lupa mungkin ya. Barangkali. Ya walau alam. Semoga bisa menjadi lebih baik aja kitanya. Amin. Kalau kalau tadi kan kita sudah membahas masalah dari perspektif kemasyarakatannya dan juga perspektif dari daerahnya sendiri. Kalau menurut Bapak nih, dari pemerintahnya apakah sudah siap dalam penerapan WSUD ini, dan kira-kira apa sih langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan bersama-sama dari, kan karena ada yang namanya tuh kerjasama pentahelix ya, 6 bidang bekerja sama untuk membangun gitu. Benar nggak sih pekerjaan atau sesuatu hal yang bisa dilakukan bersama-sama agar bisa menerapkan dari si implementasi WSUD ini gitu. Oke. Perencanaan itu kan sebenarnya kalau secara modern sekarang dunia perencanaan itu sedang sangat mendorong public participation ya. Jadi mungkin dari pemerintah beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan terlebih dahulu itu memang memahami perspektif masyarakatnya seperti apa gitu. Apakah jangan-jangan masyarakat tuh mau dipindahkan dari lokasi banjir, tapi kitanya nggak pernah tahu, bukan maksudnya pemerintah nggak pernah tahu aja. Jadi kita langsung berasumsi, oh nggak akan mau dipindahin dari sana gitu. Jangan-jangan kalau diajak ngobrol dulu mau, misalnya kayak gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya kalau kita mau ngembangin sesuatu, masyarakat tuh mau mendukung, tapi kita berasumsi oh ini karena terlalu mahal pasti nggak mau gitu. Nah, mungkin asumsi-asumsi ini bisa dikurangin dulu gitu ya, dan memang kolaborasinya dilaksanakan dulu. Setidaknya kan kalau misalnya emang ditolak, kita tahu beneran ditolak gitu ya, bukan hanya berandai-andai paling kita ditolak, ya belum tentu gitu ya. Jadi dipastikan dulu, itu hal pertama. Yang kedua memang harus dibersihkan dulu pemikiran kalau yang namanya WSUD ataupun penerapan-penerapannya itu adalah sesuatu yang mahal karena dia teknologi modern. Padahal enggak gitu kan. Ada juga pendekatan-pendekatan WSUD yang tradisionally murah gitu. Tinggal diimplementasikan bersama di lokasi yang banyak misalnya kayak gitu.
atau bahkan di lokasi yang sedikit pun nggak apa-apa, tapi kita pahami dulu kalau ini tuh benda apa sih gitu. Nah, ini mungkin aspek pemahaman ini yang agak kurang di saya tidak bilang di pemerintahan kita aja gitu, bahkan di akademisi juga kadang-kadang langsung melompat gitu lah, langsung berasumsi itu benar gitu. Makanya kita, kalau menurut saya survei terlalu singkat gitu ya. Kadang survei 2 minggu udah selesai, ya harusnya survei itu lebih lama gitu. Analisis mah bisa nanti. Tapi memahami daerah kita itu menjadi sesuatu yang penting. Itu mungkin yang bisa pemerintah lakukan, dan yang pasti penegasan gitu. Kalau misalnya ada suatu pedoman atau peraturan yang ditetapkan, misalnya rencana tata ruang atau rencana detail tata ruang, saat ditetapkan kan itu ada alasannya. Jangan sampai segampang itu dilanggar. Kan ya berarti ini ada alasan nih sebelumnya. Tanpa paham alasannya apa tiba-tiba dilanggar aja. Karena kepentingannya, orientasinya mungkin bukan untuk lingkungan dan bukan untuk publik. Lebih kayak ekonomi mungkin. Barangkali gitu kan. Barangkali. Atau privat mungkin ya, elemen tertentu, jadi tidak keseluruhan. Nah, ya itu harus tegas aja, karena ini kita saat ngomongin WSUD itu bukan desain untuk dalam rangka beautifikasi, bukan cuman bagus-bagusan, tapi memang cara hidup manusia bisa hidup atau enggak gitu. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang bisa diopsionalkan atau dipermainkan cari alternatif terbaik. Ya enggak, harusnya tidak ada yang mati karena desain kita, sesimpel itu gitu. Nah, itu mungkin beberapa hal ya, tidak hanya pemerintah tapi berbagai aspek harus mulai mengevaluasi diri masing-masing gitu. Oke, dari kesimpulan mungkin saya izin menyimpulkan sedikit ya Boleh, Bapak boleh, ya boleh. terkait obrolan kita hari ini, bahwa sebenarnya nih dari sisi kita melihat para tetangga atau para teman-teman di luar negeri sana yang sudah menerapkan LSD ini mungkin bisa menjadi alternatif yang baik untuk istilahnya adalah bukan cuma pengelolaan banjir tapi pengelolaan air, agar air ini tetap menjadi sahabat kita dan tidak berbalik menjadi musuh. Yeah. Lah selain itu mungkin WSUD ini bisa lah istilahnya menjadi solusi yang harus didukung oleh dari berbagai pihak dan nantinya diharapkan akan menguntungkan juga untuk berbagai pihak gitu. Nah, kalau gitu sebenarnya adalah yang paling kita butuhkan itu adalah dukungan, edukasi, dan juga istilahnya adalah usaha bersama dari berbagai sisi agar si penerapan WSUD ini bisa diterapkan di Indonesia gitu. Oke. Karena sudah agak sore juga Bapak, karena kita juga sudah mencapai penghujung dari podcast ini. Terima kasih untuk Bapak Rama karena telah hadir di podcast hari ini dan juga sharing-sharing nih terkait ilmunya mengenai Rancang Kota sendiri. Dan semoga podcast hari ini bisa menjadi awal bagi kesadaran kita bersama untuk penerapan dari WSUD dalam penataan kota dan juga untuk memahami dari permasalahan air itu di Indonesia. Amin. Nah, jadi pentingnya udah tercerahkan mungkin ya sedikit dari kepentingan WSUD ini di Rancang Kota. Jadi kita nggak usah ribet-ribet memikirkan harus merancang semuanya atau harus menerapkan segala-gala dari WSUD itu. Mungkin bisa kita lakukan dari hal-hal kecil seperti ya tadi yang sudah dijelaskan, lebih memahami lagi bagaimana bentukan-bentukan dari kota kita sendiri dan mulai untuk sadar bahwa permasalahan ini bukan permasalahan kita sendiri tapi permasalahan bersama. Karena coba bayangin aja kalau penerapan WSUD di Indonesia ini udah maksimal dan bisa ngatur air sendiri gitu kan, nggak akan ada banjir kayak ya mungkin walaupun di negeri kita, negeri para penghumor jenaka ini yang banjir jadi lelucon, tapi ya kalau kita lihat sendiri itu agak sedikit miris gitu ya, banjir selalu terjadi. Dan di sisi lain juga bisa membantu kita agar ketika musim kemarau tiba tidak ada kekeringan dan kita menggunakan air itu dari sistem WSUD yang sudah kita terapkan gitu. Dan solusinya karena solusi dari permasalahan ini bukannya dari apakah kita harus memindahkan banjir, akan tetapi kita harus mengelola dari banjir itu sendiri. Oke, mungkin kalau jadi buat kalian yang sudah menonton podcast ini sampai akhir, coba pikirin dari sekarang langkah-langkah kecil yang bisa kita kerjakan dari sekarang, dan kalau ada ide untuk meng-share-nya di-share di media sosial, bisa untuk tag teman-temannya atau bahkan pemerintah daerah kalian, karena suara kalian itu bisa membantu kita untuk membuat perubahan. Terima kasih udah mendengarkan episode hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.